Assalamualaikum. Islam memang membahas segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk persoalan kejantanan seorang lelaki. Meski terdengar tabu, namun ilmu tersebut penting untuk diketahui. Memang apabila melihat kondisi saat ini berbagai obat serta ramuan, keperkasaan bisa dijadikan alternatif oleh kaum lelaki. Tapi ternyata Islam juga memiliki cara bagaimana seorang laki-laki agar bisa dalam kondisi prima saat bersama pasangannya. Penasaran? Bagaimana Islam mengajarkan agar selalu dalam kondisi prima? Nah, di video Zana Cinta akan membahas suami wajib amalkan rahasia lelaki perkasa yang tertulis dalam Al-Quran. Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Pernikahan adalah perjalanan yang diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang berlayar di samudera kehidupan. Bahtera tersebut akan menghadapi tantangan dan ujian seperti pasang surut ombak maupun badai topan yang sewaktu-waktu bisa menggelamkannya. Selain itu, pernikahan bukanlah sekedar ikatan formal, tetapi merupakan perjanjian yang disepakati oleh dua pihak. Dalam pandangan Islam sendiri, menikah dan menjadi kepala keluarga adalah ibadah terlama yang dijalankan perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi untuk seorang laki-laki setelah melewati proses ijab kabul, ada banyak tugas serta kewajiban yang harus ditunaikan kepada seorang istri maupun anaknya. Ditambah lagi sekitar 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan laki-laki dengan berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki di atas sebagian perempuan. Dan karena itu penuhilah kebutuhan perempuan dengan menafkahkan sebagian dari hartamu atau dari apapun. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Menurut Tahir Ibnu Asyur dalam kitab Tafsir Al-Misbah karya Prof. M. Quraish Shihab, kata laki-laki dari perspektif bahasa Arab tidak selalu diartikan sebagai suami. Alasannya karena tanpa harus menjadi suami, semua laki-laki sudah memiliki kepribadian yang sebagian besar menjurus kepada sifat mengayomi dan menjaga. Sayangnya, beberapa negara tak terkecuali Indonesia mempunyai standar yang kuat bahwa untuk bisa mengayomi dan menjaga perempuan seorang laki-laki harus menjadi seorang suami, pemimpin keluarga yang mapan secara finansial. Tak heran di banyak literatur keislaman, salah satunya dalam buku hukum, perkawinan dan keluarga, dijelaskan bahwa ada beberapa kewajiban laki-laki setelah menikah. Selain menjadi pemimpin seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34.
Pertama, wajib bagi seorang suami memberikan mahar yang telah dijanjikan pada istrinya di waktu prosesi akad nikah. Hal itu disebabkan pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang, sekaligus bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perintah tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi. Sebagian pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika pihak perempuan menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Beruntungnya, terkait persoalan mahar hal yang dijelaskan pada ayat tadi, Islam tidak pernah menentukan seberapa kecil maupun seberapa besar mahar yang harus diberikan. Sebab penentuan besar kecilnya mahar hanya berasal kesepakatan kedua mempelai. Kewajiban selanjutnya yang harus ditunaikan suami adalah senantiasa menjaga istrinya dari perbuatan dosa. Bahkan seorang suami diperbolehkan memberi teguran atau nasihat ketika sang istri meninggalkan kewajibannya bagi seorang muslim. Mirisnya, di saat sekarang ini tak jarang kita temukan kejadian di mana seorang suami tega menjual istrinya kepada laki-laki lain, atau mungkin suami istri itu sendiri yang bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Selain wajib dalam hal memberi mahar dan menjaga istri dari perbuatan dosa, kewajiban paling utama yang harus ditunaikan seorang suami adalah memberi nafkah. Mungkin kalian sudah sering mendengar jika dalam ajaran Islam kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah bukan hanya terbatas pada kebutuhan dapur, tempat tinggal yang layak, atau pakaian, melainkan mencakup semua kebutuhan perempuan, tak terkecuali kebutuhan seksual. Meski terdengar tabu, kebutuhan seksual seorang istri merupakan perkara yang penting diperhatikan oleh seorang suami. Terlebih lagi, kebutuhan seksual adalah nafkah batin yang telah diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu menjelaskan, pada seorang istri ada hak atau nafkah yang sifatnya non-materi, yaitu memperbagus dalam menggauli serta berlaku adil. Sayangnya permasalahan yang sering terjadi, ada banyak suami yang tidak memperlakukan istri secara baik maupun adil. Padahal kata baik dan adil disebutkan Syekh Wahbah Zuhaili
bisa saja berarti bahwa adilnya seorang suami bisa dilihat dari puas atau tidaknya seorang istri saat berhubungan intim. Parahnya lagi, apabila mencari tahu faktor ketidakpuasan seorang istri, ternyata kondisi itu kerap disebabkan oleh seorang suami yang memiliki masalah dari sisi kejantanannya. Tapi tenang saja, jika kalian adalah seorang laki-laki dan termasuk ke dalam kategori suami yang bermasalah dalam hal memuaskan pasangan, mungkin kalian harus catat dan hafal doa salah seorang tabi'in bernama Ibnul Muqadir berikut ini. Menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Faidul Qadir karya Abdul Rauf Al-Munawi, doa tersebut dipanjatkan agar Allah menguatkan kejantanan seorang lelaki, semata-mata untuk memenuhi kewajiban suami yang menjadi hak istrinya. Sebab birahi perempuan itu ada pada laki-laki. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan seorang istri akan terjerumus ke dalam perzinahan. Sebenarnya, selain doa tersebut, masih banyak amalan lain yang bisa kalian temukan di berbagai literatur keislaman. Namun, khusus bagi penonton Zana Cinta, kami telah merangkum beberapa amalan dengan tata cara pelaksanaannya. Amalan pertama yaitu bisa dengan membaca doa berikut. Adapun tata cara penggunaannya, doa tadi dibaca dengan posisi berdoa sambil mengangkat kedua tangan, dan setelah doa itu dilafalkan, tangan kiri ditiup sambil mengeluarkan sedikit liur sebaiknya 3 kali. Kemudian usapkanlah kekemaluan. Amalan kedua yang mudah dan bisa kalian lakukan untuk memuaskan pasangan adalah dengan membaca doa berikut ini. Doa tersebut dipercaya bisa menahan proses ejakulasi yang sudah berada di ujung. Apabila dihafalkan dan diamalkan dalam hati saat berhubungan badan. Tentu saja cara ini adalah cara yang sulit bagi seorang suami. Karena manakala saat berhubungan badan hawa nafsu lebih besar dibanding ingatan untuk berzikir kepada Allah. Karena itu amalan satu itu perlu dihafal atau dilafalkan secara berulang-ulang. Berkhasiat atau tidak tentu tak bisa kalian tahu sebelum mempraktekannya. Namun yang perlu juga untuk kalian ingat masalah ejakulasi,
tidak akan bisa diatasi apabila seorang laki-laki atau suami tidak mengaplikasikan pola hidup sehat. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menurut kalian, apa makna yang pas untuk mengartikan kata pemimpin?